Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu mata kuliah hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa pada hari ini. Tak luput pula, sholawat berangkaikan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan mahkota alam, Nabiullah Muhammad SAW, yang mana nantinya syafaat beliau sangat kita butuhkan dan harapkan di akhirat kelak. Adapun pada kesempatan kali ini, saya, Dahlawi Muda Siregar, dari kelas Biologi 1 akan menyampaikan ceramah yang bertemakan istimewanya iman dan istiqomah. Lalu, apa yang dimaksud dengan istiqomah? Secara bahasa, istiqomah berarti tegak, lurus, persistensi, taat asas, atau kuat pendirian. Ada banyak definisi tentang istiqomah ini, tapi kesemuanya merujuk pada makna-makna di atas. Raghib Al-Asfahani menyatakan, seseorang disebut istiqomah apabila ia tetap berada di jalan yang lurus. Sebagaimana dalam sabda Nabi, An Abi Amri Wakil, Abi Umar Sufyan, Bani Abdillah qala, Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahad ghairak. Kul amanta billahi tummastaqim. Hadis ini adalah jawaban Rasulullah atas pertanyaan yang dikemukakan oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ketika itu, Sufyan bertanya, Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada selainmu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 30, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqam. Yang artinya, dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka meneguhkan diri. Secara umum, istiqomah terbagi ke dalam 3 macam, yaitu istiqomah dengan lisan, istiqomah dengan hati, dan istiqomah dengan jiwa. Istiqomah dengan lisan berarti menjaga lisan dari ucapan yang tidak baik dan melenceng dari makna syahadat. Kemudian, bagaimana caranya agar kita mampu istiqomah dalam ketaatan dan kebenaran tersebut? Setidaknya ada 4 cara, yakni yang pertama, kita harus istiqomah berdasarkan ilmu. Kita jangan bertahan dalam kesalahan. Karenanya kita harus banyak membaca, mendengar, dan harusnya banyak tahu. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu di backup dengan data yang akurat. Semakin tinggi ilmu, maka akan semakin mampu kita berbuat istiqomah. Adapun yang kedua, untuk istiqomah, kita harus membuat jaringan kebenaran. Kita tidak bisa benar sendiri, kita membutuhkan banyak teman. Disinilah arti penting kita bergaul dengan orang-orang yang mampu mendorong kita. Untuk taat asas, sebagai contoh, kita akan sulit untuk tidak merokok bila kita berada di lingkungan para perokok. Tapi sebaliknya, kita akan berhenti merokok di lingkungan orang-orang yang tidak suka merokok. Adapun yang ketiga, memiliki pengetahuan yang tentang konsekuensi, akibat, reward yang akan kita dapatkan dari sikap istiqomah tersebut.
Bila kita tahu resiko dan hasil, maka kita akan mampu bertahan dalam keistiqomahan tersebut. Contohnya, kita mau berlapar-lapar saat Ramadan, karena kita tahu bahwa Allah memberi ampunan dan jaminan surga kepada orang yang saum atau berpuasa di bulan tersebut. Karena itu, untuk istiqomah, kita harus memiliki poin keempat, yaitu mampu mempertahankan prinsip atau komitmen dalam menghadapi risiko. Para sahabat sangat istiqomah dalam berjuang, walaupun sulit dan penuh bahaya, karena mereka tahu apa ujung dari cerita perjuangannya itu. Seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya beriman kepada Allah dan Engkau, dan saya berjuang untuk Islam, apa keuntungan yang saya dapatkan?" Beliau menjawab, "Di dunia kamu akan bahagia, dan di akhirat kamu akan mendapatkan surga." Sahabat itu kemudian berkata, "Ya Rasulullah, dua hal itu sudah cukup bagi saya." Maka kesimpulan dari istimewanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomah kepadanya, maka kita akan mendapatkan ganjaran berupa kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf bila mana masih banyak kekurangan kata dan kesalahan kata dari yang saya sampaikan. Kebodohan itu datangnya dari saya sendiri, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.